Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Afrensya dari jurusan Teknik Manufaktur dengan NIM 22TMIA 610. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keramik, plastik, dan juga komposit. Materi yang pertama adalah keramik. Keramik adalah beragam produk yang dibuat menggunakan tanah liat sebagai bahan dasarnya. Produk ini dibentuk sedemikian rupa dan kemudian melalui proses pembakaran pada suhu 600 derajat Celcius hingga lebih dari 1300 derajat Celcius, dan terjadilah perubahan pada sifatnya. Tanah liat yang sebelumnya lembek berubah menjadi sangat keras. Sifat-sifat tanah liat: yang pertama, memiliki daya tahan yang bagus. Yang kedua, konduktivitas panas yang baik. Yang ketiga, terdapat banyak desain sesuai keinginan Anda. Yang keempat, tidak perlu repot untuk dibersihkan. Dan yang kelima, permukaannya anti-slip. Keramik digunakan sebagai peralatan rumah tangga oleh masyarakat peradaban zaman dahulu. Tetapi kini, penggunaannya sudah melebar hingga menjadi salah satu material untuk membangun rumah dan bangunan. Bentuk penerapan keramik pada pembangunan rumah adalah pembuatan ubin untuk lantai ataupun dinding. Benda ini terbuat dari campuran air, pasir, dan tanah liat. Ruang di antara keramik, yang juga biasa disebut dengan nat, diisi dengan campuran terpisah dari air, pasir, dan bahan seperti semen. Materi yang kedua adalah plastik. Plastik adalah jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana melalui proses kimia menjadi molekul besar. Apabila terpapar panas dan tekanan, bahan yang terbentuk dari bahan polimer ini mampu dibentuk ke berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Berbagai bentuk seperti batangan, balok, dan silinder yang kemudian dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan seperti botol, kresek, dan lain-lain. Benda ini juga merupakan bahan yang mudah terbakar sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Hal ini juga yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Benda yang sulit diurai oleh mikroorganisme ini ketika dibuang ke tanah. Penerapan plastik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti botol, lemari, piring, gelas, dan masih banyak lagi yang bisa ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah komposit. Komposit adalah material rekayasa yang tergolong baru dan kinerjanya diperoleh melalui kombinasi dua bahan atau lebih. Tujuannya untuk menghasilkan mechanical properties atau sifat mekanik yang lebih optimal. Bahan dasar yang menyusunnya juga mempunyai sifat yang berbeda, sehingga menciptakan komponen solid saat diaplikasikan. Oleh sebab itu, karakteristiknya juga lebih beragam dari unsur murni dari alam. Sifat material komposit: pembuatan komposit akan didasarkan pada dua komponen utama yang tidak pernah lepas dari pengolahannya. Masing-masing disebut dengan reinforcement atau bahan penguat dan matrix atau bahan pengisi. Yang pertama adalah reinforcement. Bahan reinforcement yang biasanya ditemui pada komposit adalah serat yang sifatnya lentur, sekaligus punya daya tarik yang cukup bagus. Namun, kelemahannya dari bahan ini adalah tidak tahan berada di suhu yang tinggi. Yang kedua, matrix. Material yang satu ini memiliki sifat khusus, yaitu elastis, lunak, ketahanannya lama, serta mudah mengikat jika sudah mencapai titik bekunya. Dan juga penerapan komposit digunakan dalam pembuatan jembatan komposit, papan komposit, dan juga kolom komposit. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.